Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Oktindah Kurniasari, NPM 1911100158, akan menyampaikan materi mengenai Bahasa Indonesia non-fiksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah, sebelum Ibu absen, untuk memulai pelajaran kita pagi ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas pimpin doa ya. Baik Bu. Duduk siap. Siap. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum masuk ke materi pelajaran hari ini, Ibu mau mengabsen terlebih dahulu. Marsha Rizky Saputra, Hadir. Fuad Ramadan, Hadir. Delvian Ramadhani. Hadir. Oke, masuk semua ya. Ya Bu. Baiklah, materi pagi ini kita akan membahas mengenai cerita non-fiksi. Apa itu Bu cerita non-fiksi? Ada yang tahu belum cerita non-fiksi itu apa? Belum Bu. Kalau belum, kita akan membahas mengenai karya sastranya terlebih dahulu. Jadi karya sastra itu terbagi menjadi dua, yaitu sastra non-fiksi dan fiksi. Jadi pengertian dari non-fiksi itu merupakan karya sastra yang ditulis melalui kajian ilmuwan atau pengalaman. Nah, sedangkan sastra fiksinya merupakan sebuah cerita hayalan dari penulis semata. Dan karya sastra yang akan kita bahas yaitu mengenai non-fiksinya. Jadi yang udah Ibu jelaskan tadi, pengertian dari non-fiksi itu merupakan sebuah karangan atau tulisan yang bersifat informatif. Dalam penulisan non-fiksi, penulis mempunyai tanggung jawab atas karya yang ia tulis. Nah, jadi dalam penulisan karya sastra non-fiksi ini dipertanggungjawabkan atas kebenaran, peristiwa, dan atau informasi yang disampaikannya. Kemudian maka dari itu ketika sedang merangkai kerangka isi cerita non-fiksi sangat dibutuhkan penelitian. Sebab cerita non-fiksi ini ketat berdasarkan informasi, data-data yang akurat, dan kebenaran atau fakta suatu peristiwa atau permasalahan mengenai hal yang ditulis. Sebab dalam penulisan ini dibutuhkan informasi yang akurat dan kebenaran atau fakta suatu peristiwa atau permasalahan mengenai tulisan tersebut. Nah, jadi karya sastra non-fiksi ini mempunyai ciri-ciri di mana penulisannya menggunakan bahasa yang formal atau baku. Kemudian bahasa yang deduktif. Apa itu bahasa deduktif? Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, yang berkaitan dengan denotasi. Artinya, kata yang didasarkan atas penunjukan yang lugas pada sesuatu di luar bahasa atau yang didasarkan atas konvensi tertentu dan bersifat objektif. Kemudian dalam penulisan non-fiksi ini itu disampaikannya harus tegas karena berguna untuk menyampaikan informasi secara lengkap dan akurat. Selain itu, informasi yang disampaikan oleh penulis tidak berbelit-belit sehingga mudah dimengerti. Kemudian isinya berkaitan dengan fakta atau aktual. Kemudian setelah kita mengetahui pengertian dari karangan teks non-fiksi tersebut yang berisi berdasarkan fakta dan kenyataan, maka kemudian timbul pertanyaan, kemudian apa aja sih Bu contoh dari teks non-fiksi itu? Nah, jadi contohnya itu ada artikel, ada surat kabar, kemudian majalah, laporan karya ilmiah, atau biografi. Nah, selain itu contohnya juga ada jurnal, ada buku panduan, dan lain-lain. Baiklah, untuk mempermudah kalian untuk mengingat materi kita tentang non-fiksi ini, yang harus kalian ingat selalu adalah non-fiksi ini merupakan karya sastra yang ditulis berdasarkan fakta yang akurat. Jadi, nggak boleh asal-asalan, contohnya seperti artikel, esai, jurnal, ilmiah, atau biografi. Gitu aja cara menghafalinya. Baiklah, ada yang ingin ditanyakan? Cukup Bu. Selanjutnya, lengkapi catatan kalian mengenai karya sastra non-fiksi ini, materi kita hari ini. Kemudian, buka di buku halaman 59, dibaca, kemudian dipahami mengenai
perbedaan dari karya sastra non-fiksi dan fiksi tersebut, contoh-contohnya juga. Baiklah, karena waktunya sudah habis, Ibu cukupkan, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.